Perkenalkan, nama saya Ainaya Nalani Gayana. Saya dari SD Negeri Gandar 1. Kali ini saya akan bertutur. Pastinya sangat seru. Nah, cerita ini diambil dari buku Kumpulan Cerita Rakyat Jawa Timur karangan Rahmat Kurnia, penerbit PT Sarana Pancakarya Nusa, dengan judul Kisah Cindelaras. Teman, saya taruh dulu ya buku ini. Cerita ini bermula dari kisah keluarga Raden Putra. Raden Putra yang memerintahkan kerajaan Cenggalang. Raden Putra memiliki seorang ratu dan juga selir yang sama-sama cantik jelita. Sang ratu selain cantik, ia pun baik hati, pintar dan bijaksana. Berbeda dengan si selir memiliki kepribadian yang buruk. Ia selalu tidak rela melihat kemesraan sang raja dan sang ratu. Hingga dia mempunyai rencana untuk menyingkirkan sang ratu dari istana ini. Pada suatu hari, si selir bekerja sama dengan tabib istana. Mereka berdua menghadap sang raja yang mengatakan bahwa sang ratu ingin meracuni sang raja. Apa yang terjadi? Sang raja marah lalu berkata, "Ratu, pergilah dari istana ini." Sang raja pun mengusir sang ratu dari istana dan membuangnya di hutan. Padahal saat itu sang ratu sedang mengandung putra mahkota. Akan tetapi sang raja tidak mengetahuinya. Setelah tinggal beberapa bulan di hutan, akhirnya sang ratu melahirkan seorang anak putra yang ia beri nama Cindelaras. Cindelaras sudah bertumbuh besar, teman. Suatu hari, saat Cindelaras membantu ibunya mencari kayu di hutan, ada seekor elang yang menjatuhkan benda. Pop! Apa itu ya, teman? Pengen tahu tidak? Oh, ternyata sebuah telur. Cindelaras segera mengambil telur itu dan ia bawa pulang. Telur yang dibawa Cindelaras pun akhirnya menetas. Kik, 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 kik. Anak ayam itu menjadi ayam jago yang gagah perkasa. Akan tetapi ayam itu bukanlah ayam yang biasa, melainkan ayam ajaib yang mempunyai kekuatan gaib. Ayam itu selain pandai bertarung, ia pandai bernyanyi loh, teman. Tuanku Cindelaras, dia tinggal di hutan. Ayahnya seorang raja, namanya Raden Putra. Begitulah ayam jago bernyanyi setiap hari. Ketangguhan ayam jago itu menjadi sangat populer hingga ke seluruh negeri tanpa
bertanya, siapakah sebenarnya Cindelaras? Cindelaras menceritakan semuanya, terutama ibunya yang tinggal di hutan. Akhirnya sang raja mengetahui semuanya. Sang raja marah, tapi di sana mengakui kesalahannya dan si Selir dipenjarakan. Lalu si Selir berkata, "Ampun sang raja, ampun, jangan penjarakan saya." Akan tetapi sang raja tidak menghiraukannya. Setelah itu sang raja bergegas pergi ke hutan. Sesampainya di hutan, sang raja pun memohon maaf kepada sang ratu. Sang ratu pun akhirnya memaafkannya. Akhirnya sang raja dan sang ratu kembali ke istana, dan Cindelaras menjadi putra mahkota untuk suatu saat nanti menggantikan ayahnya. Nah teman, itu tadi akhir cerita Cindelaras. Kira-kira pesan moral apa yang bisa kita ambil dari cerita tadi? 1. Janganlah mudah percaya pada hal yang belum pasti kebenarannya. 2. Hindari sikap iri karena akan melahirkan kejahatan. Nah teman, saya akan menyanyikan lagu Ayo Membaca. Dengarkan ya. Ayo membaca, ayo membaca, di mana-mana kita membaca. Perpustakaan dan di sekolah, di mana-mana kita membaca. Sekali lagi ya, sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.